Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayel Sandurina Cahyani dengan NIM A11 2020 12636. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil laporan pelaksanaan bengkel coding di Universitas Dianuswantoro. Di sini ada daftar isi di mana berisi beberapa aspek yang akan saya paparkan pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian ada struktur, ada kegiatan, kemudian ada riset bersama dosen, dan yang terakhir ada hasil. Untuk pendahuluan, MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan program yang digagas oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia tentang sebuah konsep pendidikan yang bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan sesuai dengan minat dan bakat mahasiswa. Perguruan tinggi diberikan kebebasan untuk mengadakan program MBKM internal, dan salah satu dari MBKM internal itu adalah bengkel coding. Bengkel coding itu merupakan salah satu program MBKM internal yang diselenggarakan oleh Universitas Dianuswantoro, khususnya pada Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Teknik Informatika S1. Bengkel coding mengambil dasar dari program studi independen bersertifikat atau SIB, yaitu tentang asistensi mengajar secara internal oleh mahasiswa sesuai dengan bidang yang dikuasai. Mahasiswa dapat memperdalam pemahaman dan pengetahuan mengenai bidang yang diminati dan membantu meningkatkan pengajaran yang ada. Untuk mata kuliah bengkel coding sendiri ini terdiri dari 2 SKS, yang dimana disusun untuk dapat membantu mahasiswa semester akhir yang mengalami kesulitan dalam tugas akhir. Kemudian untuk lingkup dalam bengkel coding ini ada 5. Yang pertama adalah divisi web developer, kemudian ada divisi mobile developer, ada divisi data science, divisi computer vision, dan divisi game developer. Untuk tujuan dari bengkel coding sendiri, yang pertama adalah memperluas wawasan dan pengetahuan mahasiswa sejalan dengan spesialisasi bidang tertentu yang dipilih oleh mahasiswa tersebut. Kemudian mendorong kemampuan kreativitas mahasiswa untuk mengembangkan materi pembelajaran agar mudah dimengerti oleh mahasiswa yang mengambil mata kuliah bengkel coding. Kemudian adalah mengembangkan keterampilan mahasiswa. Kemudian yang terakhir adalah menambah ide dan untuk penelitian lebih lanjut dan mendalam. Untuk strukturnya, dalam bengkel coding ini terdiri dari beberapa struktur. Yang pertama adalah riset asisten, kemudian ada supervisor, pembina atau penyelia, serta dosen course. Untuk pembina atau penyelia dari bengkel coding sendiri yaitu Bapak Ardita Lutfiarta dan Bapak Arditya Nugraha. Sedangkan untuk riset asisten sendiri terdiri dari 22 riset asisten dan 13 supervisor. Untuk riset asisten sendiri diambil dari tahun 2021, sedangkan untuk supervisor adalah angkatan dari 2020. Untuk saya sendiri tergabung sebagai supervisor dari data science, di mana saya sebagai supervisor dari riset asisten Lutfia Arum Naflasari. Kemudian untuk Noval Dwi Primadia membimbing Azizu Ahmad Rozaki, kemudian untuk Rosida membimbing Almas, dan yang terakhir ada Rifki Arya membimbing Nabila Putri dan Noval Altof. Kemudian untuk dosen course sendiri dari data science ada Bapak Junta Zeni Arja. Baik, untuk kegiatan dari bengkel coding itu yang pertama adalah pengelompokan riset asisten, di mana ini adalah kegiatan di mana kita mengelompokkan riset asisten ke dalam 4 bidang, yaitu mobile developer, ada web developer, data science, dan computer vision. Kemudian riset asisten yang baru itu diminta untuk mengisi form untuk mengetahui kemampuan dan minat mahasiswa di bidang yang relevan. Kemudian diadakan wawancara oleh perwakilan supervisor untuk mendapatkan pengetahuan atau pemahaman mendalam tentang riset asisten, di mana riset asisten itu berminat dan sanggupnya di bidang mana. Kemudian setelah riset asisten dikelompokkan ke dalam bidang yang sesuai, selanjutnya supervisor itu juga dibagi ke dalam bidang-bidang sesuai tersebut. Untuk riset asisten sendiri itu juga yang nantinya akan melakukan asistensi kepada mahasiswa yang mengambil bengkel coding, sedangkan untuk supervisor sendiri itu yang mendampingi riset asisten. Kemudian yang kedua adalah pengenalan serta pengembangan modul dan web bengkel coding, di mana riset asisten baru ini diberikan penjelasan tentang mekanisme atau skema bengkel coding, kemudian ada modul dan web bengkel coding.
Untuk riset asisten juga ini melakukan revisi terhadap modul agar dalam penyampaian kepada mahasiswa yang mengambil SKS Bengkel Coding lebih mudah dimengerti dan membantu mahasiswa akhir itu untuk menyelesaikan tugas akhir. Kemudian juga memberikan solusi kepada mahasiswa akhir yang mungkin sedang buntu dalam tugas akhirnya. Selain itu, dalam web bengkel coding sendiri masih dalam konsep awal itu masih terlalu sederhana, kemudian dilakukan pengembangan oleh riset asisten pengembang dari web developer. Kemudian untuk bengkel coding sendiri ini ada 2 SKS ya, dan itu dilakukannya itu pada hari Senin sampai Jumat pada jam 8 sampai jam 4 sore. Dan ini sudah dibagi masing-masing dan tempatnya ada di Gedung H lantai 6 Universitas Dianuswantoro Semarang. Selanjutnya untuk riset bersama dosen sendiri itu adalah mahasiswa diberikan kemudahan dalam menyelesaikan studi S1 di mana mahasiswa itu diperbolehkan melakukan publikasi dengan publikasi ilmiah yang terindeks minimal Sinta 3. Oke, untuk selanjutnya saya akan membahas tentang riset bersama dosen. Baik, riset bersama dosen ini saya ambil di sela-sela saya ikut bengkel coding, di mana saya bersama 2 rekan saya, yaitu Rusida dan Alaik, diberikan topik oleh dosen pembimbing tugas akhir saya, yaitu Bapak Junta dan Bapak Sriwinarno, dengan dataset yaitu heart disease yang diambil dari UCI Machine Learning Heart Disease. Kemudian dari dataset tersebut terdiri 4 dataset, yaitu dari Cleveland, Hungarian, Long Beach, VA, dan yang terakhir ada Switzerland. Dari keempat itu kami memilih menggunakan Cleveland dataset, di mana terdiri dari 303 sampel dan 14 fitur dan 5 kelas label. Kemudian kami dibagi-bagi ya, fokus-fokusnya itu dibagi, di mana Rusida itu berfokus pada machine learning, kemudian saya berfokus pada deep learning, dan teman saya Alek itu berfokus kepada hypertuning parameter untuk deep learning. Kemudian saya memilih algoritma deep neural network dengan parameter sebagai 8 layer, dengan input layer itu sebanyak 64 layer, kemudian hidden layer masing-masing yaitu 128, 256, 512, 256, dan 128 dengan dropout layer sebanyak 0,5 dengan output layer sebanyak 1 dan menggunakan kernel L2 regulasi yaitu 0,001. Kemudian ada learning rate sebanyak 0,001 dengan epoch 50 kali dan bit size-nya 16. Kemudian saya menggunakan teknik SMOTE untuk mengatasi ketidakseimbangan data, di mana sebelumnya kan ada 5 kelas label, saya juga meredus atau menggunakan value mapping yang tadinya 5 kelas label, yaitu 0 sebagai sehat dan 1, 2, 3, 4 sebagai penyakit jantung dengan tingkatan level, saya reduce menjadi 2 kelas, yaitu 0 sebagai sehat dan 1 sebagai sakit jantung. Kemudian saya SMOTE, dan saya kayak bangun model deep neural network. Untuk judul penelitian yang saya gunakan untuk penyelesaian studi S1 ini adalah klasifikasi penyakit jantung menggunakan deep neural network dengan teknik SMOTE untuk menyeimbangkan data, di mana paper ini sudah terpublish pada volume 6 isu 1 jurnal ADSET atau Advanced Sustainable Science Engineering and Technology Universitas PGRI Semarang. Kemudian untuk hasilnya, model deep neural network yang menggunakan teknik SMOTE ini menghasilkan nilai akurasi sebesar 90% dan nilai recall sebesar 0,92, di mana nilai recall ini sangat berpengaruh pada bidang kesehatan. Hal ini membuktikan bahwa terjadi peningkatan sebanyak 3,33% pada nilai akurasi dan 0,13 pada nilai recall ketika keseimbangan data ditangani menggunakan SMOTE. Kemudian saya juga sempat melakukan percobaan pada 5 label dan ternyata hasilnya itu sangat jelek, yaitu 15% untuk nilai akurasi dan nilai recall. Baik, itu tadi presentasi tentang laporan hasil bengkel coding. Semoga jika tidak ada kesalahan,
maupun kata-kata dalam penyampaian ini. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.